Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Asteza. Saya siswa SMK Kesehatan Sekawan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya perawatan jenazah. Sebelum saya masuk ke tahap kerja, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian perawatan jenazah adalah perawatan pasien meninggal dunia, termasuk menyiapkan jenazah untuk diperlihatkan kepada keluarga jenazah, transportasi ke kamar jenazah, lalu disposisi atau penyerahan barang-barang milik jenazah. Tujuannya itu ada dua, sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah dan menjaga jenazah agar dalam keadaan tetap bersih. Indikasi perawatan jenazah. Perawatan jenazah dimulai ketika dokter telah menyatakan pasien telah meninggal dunia. Apabila jenazah dicurigai karena tindakan kekerasan, sebelum dilakukannya perawatan jenazah, maka dilakukan tindakan medis lengkap atau otopsi terlebih dahulu. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama, apabila tubuh jenazah terkena percikan darah ataupun cairan tubuh, maka kita bersihkan dengan menggunakan air klorin 0,5%. Barang-barang yang akan digunakan lagi yaitu dibersihkan dengan melalui 4 cara, yaitu dekontaminasi, pembersih, desinfeksi, atau sterilisasi. Sampah atau bahan yang terkontaminasi dikumpulkan menjadi satu kantong plastik dan dibuang ke sampah medis. Lalu catat hal-hal penting yang terjadi pada jenazah dan respon keluarga. Setelah itu saya akan memperkenalkan alat apa aja dilakukan. Setelah itu saya akan mengenalkan alat-alat apa saja yang akan digunakan. Yaitu pertama, di sini wadah pakaian kotor, baskom berisi air klorin 0,5%, waslap, selimut, apron atau celemek, handuk kecil, bengkok, sabun mandi jika perlu, label nama, kapas jenazah, tali jenazah, di bak instrumen ada masker, handscoon, gunting perban, plester, lalu kasa. Alat-alat apa saja yang dipergunakan, kita masuk ke tahap prainteraksi, yaitu verifikasi program pengobatan pasien. Kita lihat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan memakai gigi palsu atau tidak, serta riwayat penyakitnya. Lalu selanjutnya cuci tangan. Apabila kita memakai aksesoris yang di tangan atau memakai lengan panjang, bisa kita gulung terlebih dahulu. Permisi Ibu. Iya, Sus. Apa Ibu dari keluarga Nona A? Iya, benar. Oh iya Ibu, perkenalkan nama saya Dia, saya perawat yang bertugas di ruang ini. Oh iya Bu, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita Bu ya, sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak Ibu. Semoga amal dan perbuatannya diterima di sisinya. Iya. Saya akan melakukan itu ya Bu, perawatan jenazah. Saya akan melakukan tindakan perawatan jenazah ya Bu ya. Saya akan membersihkan tubuh pasien, terus saya akan menyerahkan barang-barang yang dikenakan pasien, dan Ibu nanti saya akan menyerahkan barang-barangnya ya Bu ya. Ibu bisa tunggu di luar sebentar. Iya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap kerja. Pertama kita akan menggunakan APD, alat pelindung diri, seperti masker, handscoon, dan apron. Pertama kita akan memakai apron. Lalu setelah itu kita memakai masker.
Jadi enggak? Selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya kita beralih ke pasien. Kita lihat ke jenazahnya. Posisikan jenazah atau pasien dalam keadaan supinasi atau terlentang. Setelah itu, kita beralih ke bagian mata jenazah. Apabila mata jenazah masih dalam keadaan terbuka, bisa kita tutup terlebih dahulu. Lalu, tempelkan kasa ke bagian mata dengan menggunakan plester. Gunting plester dengan menggunakan gunting perban. Gunting plester dengan menggunakan gunting perban. Setelah mata sudah tertutup seperti ini, kita beralih ke mulut pasien atau jenazah. Apabila pasien dan jenazah menggunakan gigi palsu, bisa kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya kita meletakkan handuk kecil di bawah dagu jenazah atau pasien. Bulu handuk kita taruh di bawahnya agar mulut jenazah dalam keadaan tertutup. Setelah itu, letakkan bantal di bawah kepala jenazah. Setelah itu, kita lepas aksesoris atau perhiasan yang digunakan jenazah, seperti jam tangan salah satunya. Kita masukkan ke dalam satu kantong plastik untuk diserahkan kepada keluarga jenazah. Setelah itu, kita melepas alat-alat kesehatan yang digunakan jenazah, seperti oksigen ataupun infus. Matikan alat oksigenisasi, putar ke kiri. Setelah sudah mati, bisa kita lepas selang oksigen jenazah. Setelah itu kita ambil bengkok dan kapas alkohol untuk melepas infusan. Kita bisa menggunakan kasa kita gunakan kapas alkohol untuk membuka infusan agar tidak sakit. Jangan lupa sebelumnya kita klaim dulu bagian infusannya. Lalu kita ambil seperti ini. Kita tunggu sebentar agar darah tidak mengalir lagi. Setelah sudah, jika tubuh jenazah terkena percikan darah ataupun cairan tubuh, bisa kita bersihkan dengan menggunakan air klorin 0,5% dengan menggunakan sabun juga.
Nah, setelah itu kita beri label identitas. Berisikan nama, jenis kelamin, usia, tanggal meninggal, dan jam meninggal. Setelah itu kita beralih ke bagian selanjutnya, kita lepas pakaian jenazah. Setelah itu letakkan di tempat pakaian kotor. Lalu kita lipat kedua tangan jenazah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu ikat di antara pergelangan tangan. Lalu kita letakkan kasa ke dalam hidung dan kedua telinga jenazah. Selanjutnya ambil kasa. Kita letakkan di kedua hidung. Dan kedua telinga. Setelah itu kita ambil gulungan handuk yang ada di bawah dagu jenazah, lalu kita ikatkan dengan menggunakan kasa, mengikatkan simpul di atas kepala jenazah. Setelah itu kita masuk ke bagian kaki. Kita lipat, kita ikat kaki kita ikat kedua kaki di bagian lututnya dengan menggunakan kasa. Ikat kedua kaki dengan menggunakan kasa. Lalu kedua jempol kaki. Setelah itu, kita tutup jenazah dengan menggunakan selimut. Setelah itu kita memasang kembali label identitas di luar jenazah. Sama seperti tadi, tulis nama, jenis kelamin, tanggal meninggal, jam meninggal, dan nama dokter. Selanjutnya, membawa jenazah ke kamar mayat. Selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi, yaitu evaluasi hasil tindakan, rapikan alat.
Selanjutnya, penyerahan barang-barang milik jenazah. Permisi, Bu. Saya telah selesai melakukan tindakan. Saya akan menyerahkan barang-barang yang dikenakan pasien. Iya, makasih ya Sus. Ya, sama-sama Ibu. Saya permisi dulu ya, Bu. Kita melakukan cuci tangan. Seperti tadi, kita melepas aksesoris dan menggulung tangan jika lengan panjang. Bercuci tangan. Setelah itu, catat hasil kerja di lembar catatan keperawatan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.